Bab 1300, Jubah Darah. Karena tidak dapat merasakan orang di dalam kegelapan, ekspresi Kaisar Jun tiba-tiba menjadi sedikit waspada. Karena kakak laki-lakinya mengatakan bahwa ada aura yang kuat di dalam kegelapan, maka aura itu pasti ada di sana, dan dia tidak dapat merasakannya, jadi hanya ada satu penjelasan. Pemilik kedua aura dalam kegelapan sangat kuat. Siapa ini? Kaisar Jun mengerutkan kening dalam. Sander Ye tiba-tiba berkata, salah satu dari mereka mungkin adalah wanita itu. Kaisar Jun memandang Sander Ye, jalan jahat. Sander Ye mengangguk, wajahnya muram, wanita ini pasti datang untukku. Kaisar Jun menepuk bahu Sander Ye dengan lembut dan berkata, kita semua ada di sini. Hati Sander Ye terasa hangat. Meskipun dia baru saja menjadi saudara angkat dengan orang-orang ini, dia harus mengakui bahwa dia merasakan kehangatan rumah di sini. Kaisar Jun tiba-tiba melihat ke kejauhan dan berkata, adik keenam, kemarilah. Ketika Lingso keluar tadi, dia membunuh semua mayat anti Tao dengan satu tebasan pedang. Oleh karena itu, Langito dan yang lainnya bebas saat ini. Mendengar perkataan Kaisar Jun, Tuan Langito dan yang lainnya pun datang mendekat. Langito tersenyum pada Sander Ye, dan Sander Ye juga menyeringai. Kaisar Jun berkata, kamu sudah mengenal saudara ketiga, kelima, keempat, kedelapan, dan ketujuh, jadi aku tidak akan memperkenalkan mereka kepadamu. Sambil berkata demikian, dia memandang lelaki berpakaian hitam di sampingnya, ini saudara keenam, yang pandai bersembunyi dan melakukan pembunuhan. Sander Ye menatap pria berpakaian hitam itu. Pria itu kurus, dan tubuhnya terkadang terasa lemah dan kuat. Dia mengenakan setengah topeng besi, jadi hanya setengah wajahnya yang bisa terlihat. Sander Ye buru-buru membungkuk sedikit kepada pria itu, kakak keenam. Saudara keenam menatap Sander Ye tanpa berkata apa-apa. Sander Ye sedikit bingung karena dia merasa bahwa saudara keenam ini tampaknya sedikit memusuhi dia, dan dia tidak tahu apakah itu ilusi. Kaisar Jun tiba-tiba berkata, kakak keenam. Saudara keenam menarik pandangannya, berbalik dan menghilang dari tempatnya, menyembunyikan dirinya. Sander Ye menatap Kaisar Jun yang sedikit mengernyit pada saat ini. Saudara ketiga datang dan berkata sambil tersenyum, saudara keenam telah dilatih sebagai pembunuh sejak dia masih kecil. Dia memiliki temperamen yang dingin. Jangan terlalu memikirkannya. Sander Ye mengangguk, ya. Kaisar Jun melirik saudara ketiganya yang mengangguk sedikit, lalu berbalik dan pergi. Kaisar Jun perlahan mengangkat kepalanya dan menatap ke arah langit yang hancur, yang telah berubah menjadi kehampaan, hanya menyisakan kekuatan Dao dan cahaya pedang yang tak berujung. Sedikit kekhawatiran juga muncul di mata Kaisar Jun, karena dengan kekuatannya saat ini, dia bahkan tidak bisa melihat dengan jelas apa yang dilakukan Lingso dan Dao leluhur. Inilah alam Dao bebas. Alam tertinggi dari peradaban 10 tingkat alam semesta saat ini. Meski dia hanya tinggal setengah langkah lagi untuk mencapai level ini, setengah langkah ini merupakan kesenjangan yang besar. Sander Ye menatap langit yang telah berubah menjadi ketiadaan. Dia memegang pedang Kingsuan erat-erat di tangan kanannya. Pada saat ini, dia merasakan celah besar antara dirinya dan Lingso dan Dao leluhur. Pada saat ini, pagoda kecil tiba-tiba berkata, jangan biarkan imajinasimu menjadi liar. Wajar saja jika kamu sekarang berada di belakang mereka. Seperti yang dikatakan kakak tertuamu, sudah berapa lama dia berlatih? Baru berapa lama kamu berlatih? Sander Ye mengangguk sedikit, aku mengerti. Pagoda kecil berkata, baguslah kalau kamu mengerti. Berambisi itu bagus, tapi jangan terlalu menekan dirimu sendiri. Ayahmu dulu membuat dirinya gila selangkah demi selangkah. Setelah bicara, dia berhenti sejenak dan berkata, nak, katakan padaku, apakah kamu membenci ayahmu? Sander Ye menggelengkan kepalanya. Pagoda kecil bertanya, benarkah? Sander Ye tersenyum dan berkata, apa hakku untuk membencinya?
Aku tahu betul bahwa alasan mengapa aku, Sander Ye, sampai ke tempatku sekarang bukanlah karena aku jenius sekali. Dibandingkan dengan kakak tertua, kakak kedua, dan kakak ketigaku, aku tidak memiliki kelebihan apapun. Alasan mengapa aku bisa sampai ke tempatku sekarang di usia ini hanyalah karena aku beruntung. Aku memiliki kakek yang baik, ayah yang baik, dan bibi yang baik. Tanpa mereka, aku, Sander Ye, bahkan tidak akan bisa keluar dari peradaban kosmik tingkat kedua sekarang. Pagoda kecil itu sunyi. Sander Ye melanjutkan, aku tahu apa maksudmu, Tuan Pagoda. Kamu pikir ayah membiarkanku melakukan apapun yang aku mau, tapi aku memilih jalan ini karena aku, Sander Ye, memilih jalan ini sendiri. Aku akan menyelesaikannya bahkan jika aku harus berlutut. Pagoda kecil tersenyum dan berkata, Tuan Pagoda akan maju bersamamu, jangan takut, Tuan Pagoda telah melatih dua orang yang tak terkalahkan dan hebat, jadi pasti bisa melatihmu juga. Sander Ye tertawa, okel. Di sisi lain, saudari ketiga menemui saudara keenam. Kakak ketiga menatap kakak keenam dan tersenyum, ada apa? Saudara keenam menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Kakak ketiga berbisik, apakah kamu tidak menyukai adik kesembilan? Saudara keenam mengangguk. Kakak ketiga bertanya, mengapa? Saudara keenam terdiam sejenak, lalu berkata, awalnya kita baik-baik saja, tetapi dengan kedatangannya adik keenam. Kakak ketiga tiba-tiba angkat bicara, menatap ke arah kakak keenam, tanpa adik kesembilan, dao leluhur pasti akan datang kepada kita cepat atau lambat. Saudara keenam terdiam. Kakak ketiga mendesah pelan, dia berjalan ke sisi saudara keenam dan menepuk bahu dia dengan lembut. Seberapa besar perbedaan antara kekuatan kita dan kekuatan kakak? Tapi ketika kita pertama kali datang ke sini untuk mencari perlindungan, kapan kakak pernah meremehkan kita? Adik kesembilan bukanlah orang jahat, dan kita adalah jenis yang sama. Karena kita adalah jenis yang sama. Saudara keenam tiba-tiba menggelengkan kepalanya, dia tidak berada di jalan yang sama dengan kita. Dia mengikuti jalan tatanan, dan inti jalan dia masih sama dengan dao leluhur ini. Sambil berkata demikian, dia melirik Sander Ye yang berada di kejauhan dan berkata, inilah yang benar-benar aku khawatirkan. Mereka semua anti Tao, dan sekarang, tiba-tiba seseorang datang untuk menegakkan tatanan. Siapa yang tidak khawatir tentang hal ini? Faktanya, menurutnya, Sander Ye dan dao leluhur adalah orang-orang yang benar-benar berada di jalan yang sama. Kakak ketiga melirik ke arah Sander Ye yang tidak jauh darinya dan tersenyum tipis. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, menurutku orang ini agak mencurigakan. Saudara keenam menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu berkata dengan serius, kakak ketiga, aku tidak menargetkannya, tetapi kamu seharusnya mendengar sebuah pepatah. Seorang pembunuh naga pada akhirnya akan menjadi seekor naga, dan mereka yang mengolah tatanan pada akhirnya akan menganggap semua makhluk hidup sebagai alat untuk menjadi lebih kuat. Kakak ketiga tersenyum dan berkata, jangan terlalu banyak berpikir. Yang harus kita lakukan sekarang adalah melawan dao leluhur ini bersama-sama. Saudara keenam mengangguk, ya. Saudari ketiga perlahan mengangkat kepalanya dan menatap langit. Kekhawatiran muncul di matanya, seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba menoleh dan menatap penguasa 9 negara yang tidak jauh dari sana. Melihat penguasa 9 negara berdiri di sana dengan sangat tenang, alisnya yang gelap tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia merasa ada yang tidak beres sekarang, karena ketika kakak tertua muncul, dia langsung membunuh semua orang kuat dengan satu pisau, tetapi penguasa 9 negara selamat. Secara logika, mustahil bagi penguasa 9 negara untuk menahan pisau itu. Seolah-olah dia menyadari tatapan mata saudara ketiga, penguasa 9 negara menatapnya, tetapi dengan cepat menarik kembali tatapannya. Dia perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Dia tidak dapat melihat dao leluhur dan Lingso,
Tetapi dari lautan pedang yang bergelombang, dia dapat merasakan betapa sengitnya medan perang saat ini. Di atas langit, bongkahan waktu dan ruang ini telah sepenuhnya berubah menjadi ketiadaan pada saat ini. Dao leluhur masih mengorbankan semua makhluk hidup, tetapi kecepatannya jauh lebih lambat karena dia menemukan bahwa Lingso beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Bang! Saat bilah cahaya melesat menembus udara, Dao leluhur langsung terpotong mundur puluhan ribu kaki. Begitu dia berhenti, bilah cahaya lain sepanjang 10.000 kaki datang ke arahnya dan menebasnya dengan keras. Dao leluhur mengulurkan tangan kanannya, lalu mengarahkannya dengan ringan. Kata Ted muncul di ujung jarinya. Dalam sekejap, kekuatan Tao yang mengerikan menyapu segalanya dan menenggelamkan seluruh dunia. Tetapi, saat berikutnya, kata Tao hancur, dan kekuatan Tao yang tak terhitung jumlahnya hancur pada saat ini. Bang! Dengan satu serangan pisau, Dao leluhur terlempar lagi. Akan tetapi, sebelum dia bisa berhenti, cahaya bilah pedang lain langsung datang, dan energi bilah pedang yang kuat benar-benar menghancurkan semua kekuatan jalan di sekitarnya. Wajah Dao leluhur menjadi gelap, dan dia merentangkan kedua telapak tangannya. Di telapak tangannya, alam semesta dan galaksi yang tak berujung tiba-tiba muncul. Proyeksi Tao. Ini adalah kekuatan magis yang hebat yang diciptakannya setelah dia menyatukan alam semesta. Dalam satu pikiran, kekuatan dari ribuan alam semesta berkumpul di telapak tangannya, dan satu telapak tangan merupakan kekuatan dari 10 tingkat alam semesta. Saat pisau itu menebas, Dao leluhur melancarkan pukulan. Bang! Pukulan ini sungguh menghancurkan energi pisau menjadi berkeping-keping, tetapi dalam sekejap, energi pisau yang hancur tak terhitung jumlahnya itu berkumpul lagi, lalu dengan ganas menebas ke arah Dao leluhur. Dao leluhur juga mengangkat tangannya dan meninju. Dengan pukulan ini, seluruh ruang dan waktu tiba-tiba terbakar dengan kobaran api Dao yang tak terhitung jumlahnya. Begitu Dao leluhur dan energi pedang Lingso bersentuhan, gelombang kejut kekuatan yang mengerikan menyebar dari kekosongan ruang dan waktu ini. Api yang tak terhitung jumlahnya dan energi pedang memercik dengan liar. Gelombang kejut yang kuat juga mengejutkan Dao leluhur dan Lingso hingga mundur pada saat yang sama. Setelah Lingso berhenti, dia tertawa dan menggoyangkan pisau di tangan kanannya dengan ringan. Di antara langit dan bumi, energi pisau yang patah berkumpul langsung dari parangnya seperti gelombang pasang. Niat pisau dan energi pisau dia begitu kuat, bahkan Dao leluhur pun tidak dapat menghapusnya. Di kejauhan, setelah Dao leluhur itu berhenti, dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Lingso. Kamu menelan kutukan Dao. Lingso tertawa, ya, terkejut. Wajah Dao leluhur tampak muram. Dia tidak menyangka bahwa Lingso malah melahap kekuatan hukuman Dao di dalam tubuhnya alih-alih melenyapkannya. Dengan melahap kekuatan hukuman Dao miliknya, pihak lain mengetahui beberapa kelemahannya. Kalau tidak, mustahil baginya untuk ditekan oleh Lingso. Di kejauhan, Lingso tertawa dan berkata, Dao leluhur, sebenarnya, jika kamu tidak memilih untuk mengorbankan semua makhluk hidup, bahkan jika aku melahap kekuatan kutukanmu, aku tidak dapat melakukan apapun kepadamu. Bagaimanapun, kamu mengandalkan 10 tingkat alam semesta. Di alam semesta ini, kamu akan selalu tak tertandingi. Tetapi, aku tidak menyangka bahwa kamu benar-benar akan mengorbankan semua makhluk hidup. Saat Dao leluhur memilih untuk berkorban kepada semua makhluk hidup, dia terpisah dari semua makhluk hidup. Tentu saja, jika dia benar-benar berhasil, maka dia akan melampaui dirinya saat ini dan mencapai ketinggian baru, dan dia tidak lagi membutuhkan orang-orang biasa. Sederhananya, sekarang adalah masa kelemahannya, tetapi setelah dia melewati masa kelemahan ini, dia akan menjadi tak terkalahkan. Dao leluhur menatap Lingso, apakah kamu bahagia terlalu cepat? Lingso tertawa, tidak, aku hanya sedikit bingung.
Kamu tahu bahwa aku tidak akan membiarkanmu berhasil mengorbankan semua makhluk hidup. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba melangkah maju, lalu melangkah maju lagi, dengan semangat juang yang membara. Kemudian, bilah cahaya sepanjang 1000 kaki menebas langsung ke arah dao leluhur di kejauhan. Tetapi kali ini dao leluhur tidak mengambil tindakan apapun. Tepat saat cahaya bilah pisau sepanjang 10.000 kaki itu tiba di depan dao leluhur, sebuah tangan berwarna merah darah tiba-tiba terjulur dari ruang dan waktu di depan dao leluhur, dan kemudian tangan berwarna merah darah itu mengulurkan 2 jari dan mengetuk pelan. Bang! Cahaya bilah pisau sepanjang 1000 kaki itu dipaksa mundur dalam sekejap. Waktu dan ruang terpisah, dan seorang wanita keluar dari udara. Kepala penuh rambut merah dan jubah merah darah. Fasa Fan. Bersambung.